Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mamang Kuraya. Saat ini kita sama-sama bertualang kembali melihat suasana di perkampungan atau di pedesaan. Di sini Mamang Kuraya akan bertualang kembali. Wah, ini sobat, ada kolamnya nih. Ikannya bagus-bagus tuh. Nah, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Sahabat, kita lanjutkan pertualangan kita. Ini kita ketemu dalam pertualangan nih, ada mamasnya tuh yang masih mau bikin gula aren. Ini masih ninggur, masih mukul-mukulin lenganannya. Ini ada beberapa manggar masih diproses. Buahnya lepet nih, kalau bulan puasa di sini laku banget nih kolang kalingnya. Tuh ada 2 manggar. Lagi ninggur Mas ya? Iya. Mau bikin ini proses bikin gula ya? Iya. Nah itu kalau nggak dipukul-pukul tuh apa memang harus dipukul-pukul? Iya, karena supaya dalamnya ini kan lunak untuk menghaluskan. Gitu. Buka pori-pori dalam. Buka pori-pori dalam. Iya. Jadi kalau ini berapa lama ini? Paling enggak ya sekitar 2 bulan dari kita buka kulitnya ini sampai kita motong, kurang lebih 2 bulan. Lama juga ya. Ini sobat. Jadi maksudnya nih proses pembuatan gula aren. Jadi ini dari mulai buka terus udah gitu ninggur, nanti sampai motong. Tuh caranya. Ini suara-suara tonggeret tetap menjadi suasana keindahan tersendiri. Tonggeret-tonggeret yang menyanyikan khas mereka. Tuh sobat, jadi dipukul-pukul pelan-pelan keliling. Ini juga bawahnya udah mulai keluar lagi ini. Oh, jadi ini udah lagi ya, udah mancung. Iya, ini udah mancung. Oh iya, jadi ini nanti udah potong selesai, motong lagi, ini lagi ya, buka lagi. Nah itu yang atas itu nggak bisa, apa yang masih muda itu? Itu kolang kalingnya itu. Nah, coba diproses kalau bisa. Itu udah kita bukain yang ini satu. Kita udah mau nyoba ini karena masih pemula. Oh masih pemula. Oh sahabat, jadi digoyang-goyang begitu kalau udah dipukul-pukul, digoyang-goyang. Oh sahabat, terus digoyang-goyang. Prosesnya begitu sobat. Jadi setelah dibukain kulitnya, kulit manggarnya itu udah gitu dipukul-pukul pelan-pelan, habis gitu diayun. Terus atasnya itu juga dikasih tali karena masalahnya kalau berat nanti bisa patah atau copot. Itulah sobat. Ini sebelah juga ini pilain ini. Oh iya,
Tapi ini udah perbatasan ya? Iya, pas batas. Oh, begitu. Oke sahabat, mari kita sama-sama bertualang kembali. Tadi sudah kita di perkampungan sana, lihat-lihat kayak taman di depan rumah. Nah, terus kita ikuti Mas itu untuk apa namanya, proses peningguran aren untuk bikin gula. Nah sekarang kita akan lanjutkan perjalanan. Nah ini sahabat, ini namanya pohon asam Jawa. Oh, rindang sekali. Nah sahabat, ternyata mamanya tadi yang ninggur apa, manggar aren tadi, ternyata kebunnya di sini. Oh lihat sobat, pisangnya mantep banget. Yuk kita ikuti. Pas. Ini sobat, lihat tuh, mantep banget pisangnya. Tuh. Kayak gini sobat, mulus. Nah kalau ini namanya pisang kapendis sobat. Nah, kalau yang ini namanya pisang, kalau di sini pisang muli atau pisang gadis. Oh langsung direncak supaya buahnya bagus lagi. Nah sahabat, jadi mau dipikul. Oke sahabat, kita akan lanjutkan perjalanan lagi untuk mencari suasana baru atau kegiatan-kegiatan warga di kampung atau warga yang ada di kebun perkebunan. Jadi kita akan mencari terus informasi-informasi untuk sahabat-sahabat kita semua. Nah ini buat, wah jalannya susah, aduh, kalau nggak hati-hati bisa jatuh. Nah sahabat, suasananya cukup indah. Wah sobat, nanjak mau sambil komentar udah ini apa ngap-ngapan. Oke sahabat, wah ini ada yang cari kelapa juga ini. Kalau di daerah sini sahabat, serba lengkap, serba ada, semua hasil di sini. Kampungnya kampung makmur lah. Nah ini sahabat, ini walaupun di kampung terpencil, ini sudah ada saluran listrik.
Ini nanti kita akan ikuti saluran listrik ini sampai di mana. Sama-sama kita ikuti, kita lihat suasana di sini. Nah, ini ada jalan berbatu yang saat ini menanjak dan Mama mengikuti jalur kabel ini. Nah, ini jalannya berbatu tapi tidak wirwales, sobat. Nah, ini udah sampai tempat rata. Di sini dulu kayaknya perkampungan nih, sobat. Tuh banyak kolam-kolam. Oh iya ini, sobat. Ini, sobat, kolamnya masih dibenahi. Oh, lah ternyata mamahnya yang di bawah tadi yang sedang nengkur sama nebang pisang nggak tahunya ketemu di sini lagi. Kita udah jauh berjalan nggak tahunya nih sampai ke perkampungan ini, sobat. Wah, dengan perjuangan susah payah nih bawa dua aja. Waduh, ini udah hampir 50 kilo tuh. Tuh, sobat, dipikul dari bawah sana nanjak. Ampun. Nah, ini, sobat, perjuangan mas petani. Ampun. Aduh, empis-empis ya, Mas ya. Ya, ngap. Aduh. Aduh. Nah, proses penebangan pisang untuk hari ini Mamang Korea bertualang mengikuti petani pisang. Wirono. Sahabat. Nah, ini kayaknya kita udah memasuki perkampungan. Kambingnya bagus. Nah, ini, sahabat. Nah, di sini nih banyak kambing. Pada ngurus kambing. Nah, suasananya. Itu buah peteknya, kembangnya lebat banget, sobat. Inilah suasana di kampung yang selama ini banyak penduduknya, katanya sekarang udah habis. Inilah, sobat, nanti kita akan tanya-tanya sama warga di sini mengapa kampung ini jadi sepi kayak begini. Ini, sobat. Sangat sepi sekali. Assalamualaikum. Mau numpang mampir nih, Pak? Mau istirahat. Capek tadi dari sana udah, nanjak-nanjak. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah.
Gak lari. Oh, Gak lari kering deh. nanti ada mana? Aku orang masih buka tahu ya bisa lagi. Nempuno iya kok mulai. Fokus aja nana. Badan. Mapes Oh. jangan. Alas, kakak apa Kang? Jak kakarge yo dumaati cani pesekan kirinya muter ka tonggo kanu maati terus maasa mangkung si Asep tadi Bukan tadi dah. Kalau didinya si Budi biasanya pengalan si Budi. gila Oh, paling ini nah kemana ya? sekarang iya macet ya Pakai tuan dong kan. ada macet anu belinya Si Budi nah. lain Oh, bos nah. macet Oh, bosna mun lagi pindah tempat dua nih. poe meuli sapoe dua usang saminggu henteu dua poe meuli saminggu henteu nyambung lah batur Nu mau mobil dia beneran. Kata tuh nyokot di mana nak? Kemarin kan nanyaan. Masih kalah Pak? Masih. Oh, lang kediknya. Tapi teng-teng abi mah mana nu nanya ke nu de sabutan ieu. Waduh. sama di alat kalau alat Nih saya kalau di kampung, Ya, nah kita bertualang nih, langsung aja nih yang punya rumah bikin nih kopi, nggak perlu minta. Aduh, mantep. Oh ini punya cerita loh, Mas, mau tanya. Jadi di sini nih kok cuma 4 rumah kok kayak sepi gini, baru udah berapa kali kesini nih nggak pernah ketemu warga. Jadi baru inilah ketemu warga. Ceritanya bagaimana nih? Kok bisa tinggal 4 rumah? kalau ceritanya panjang pak ceritanya ini biar apa kalau dulunya banyak Banyak. ya cuman orangnya pada pindah Oh, dulu ada berapa kakak? Ada 15-an. kalau dulu Lebih ya? 13-an 13. 13 sampai 14 Oh iya. Ya lu saya itu minggu kemarin kan ke sini. Keliling-keliling di sini, di kampung ini. Nggak ada orang. Kata saya, pada kemana ini? Kok cuman 3 rumah, 4 rumah saya yang mencili sana, saya bilang gitu. Oh, mau tanya-tanya, jadi ceritanya bagaimana? Oh jadi dulu di sini banyak rumah. banyak dulunya Terus udah gitu, pada pindah atau pada merantau itu? pada pindah pak Nah, jadi kan dulu otomatis kan warganya itu kan ya orang tuanya, ibunya kan ada. Nah terus anak-anaknya juga kemana? anak-anaknya ada yang pindah ada yang ke ini ada yang ke Karang ada yang ke Bukit ada yang ke Jawa sana ke Bandung Gitu. pada pindah Jadi ceritanya ini jadi kampung tinggal sedikit karena orang tuanya pindah, anaknya juga pada merantau, Iya, terus menetap di merantau. perantauan. tetap gitu. tetap di perantauan Iya, iya, iya. jadi kalau yang 4 warga ini ya kayaknya nggak pindah tetap aja di sini Termasuk juara bertahan ya, Pak. Iya, juara bertahan. Alhamdulillah. Ya, kita memang di mana juga yang penting kita usaha. Walaupun kita pindah kemana aja, kalau memang kita apa namanya, memang jatah kita segitu ya, kita tetap begitu. iya pak Iya, jadi pertahankan apa yang jadi apa namanya skill kita atau usaha kita, itu sama aja. Di mana aja, di mana tempat sama. Walaupun kita di kota, walaupun di kampung, walaupun di gunung, ya. Kalau bisa gini Mas, jadi wong desa rezeki anu duite kutha, rezekinya kutha. Wong desa rezekine kutha, kalau kata orang Jawa gitu. ya, mau pindah dari sini keluar kalau nggak ada modal bingung pindah Ya. harus pakai modal dulu kan beli tanah dulu Pokoknya mah yang penting di desa tapi rezekinya kota. Ya, gitu. entah itu pun nambah ini dia lah Iyalah. Ya, saya itu udah lama, Mas. Jadi keliling-keliling udah 3 kali, tapi nggak pernah ketemu sama warga. iya Baru ini pagi ini karena sengaja untuk nemuin warga, ya ingin tahu ceritanya. Jadi, nah itu masjid itu juga kan kata saya, ini masjidnya kok tinggal 3 rumah ada masjid, 4 rumah ada masjid di sini gitu. Tapi masih terawat kan ya Mas? kalau mangkuk insya Allah kalau tiap ini tiap maghrib ada Iya. tapi kalau jumatan kan sekarang udah pindah ke atas Oh, iya. kalau jumatan cuma untuk maghrib aja Ya yang penting dirawat yang bagus, itu peninggalan bersejarah.
namanya lingkungan ya kadang-kadang ada yang bertambah, ada yang berkurang. Ada juga lingkungan tuh yang pernah saya kunjungi. Jadi kalau datang satu, pergi satu, datang dua, pergi dua, ada terus gitu. Jadi nggak nambah-nambah, cuma segitu aja. Jadi kalau seandainya 30 rumah, ya 30 rumah. Jadi ada yang datang dua, ada yang nikah dua bikin rumah, yang dua pergi. Gitu terus. Ada yang nyicil satu sampai habis. Kalau di sini 13 tinggal 4 rumah. tinggal 4 rumah. Ya insya Allah lah kapan-kapan insya Allah nambah mungkin harga di sini. Ya semoga kita doakan aja lah. Mudah-mudahan. Karena kita namanya di sini nih tak lihat itu kayaknya kalau ekonominya bagus lahannya juga bagus subur, tanamannya juga bagus kita udah keliling. Cuman apa ya, jadi cuman mungkin mendengar di luar daerah itu kalau kerja segini. Iya. Nah, tapi kan kita namanya resiko makan, resiko ngontrak, resiko apalah pokoknya kan kita juga seandainya gaji sekian ya masih tinggal sekian juga kan gitu. Tapi kalau di sini kan kayaknya sayuran nggak beli, kelapa aja kalau kita mau nyayur tinggal minta. Kadang-kadang nggak minta aja dikasih kan gitu. Tempat sendiri kan ada. Mau pisang kita nggak perlu beli, mau cabai kadang-kadang teman ngambil kita dikasih. Apa nggak enaknya di sini? Terus kita tak lihat-lihat itu kalau kita sedang bertualang. Jadi semua hasil di sini nggak perlu susah-susah gitu loh. Tinggal di rumah, tinggal telepon tengkulak bos udah datang. Kopi, jahe, kencur, pisang itu kan kita udah nggak bawa ke kota, nggak bawa kemana. Di sini aja udah kita malas nebang, sudah nebang orang udah itu udah nggak makmur. Kalau kopi nanti. Kalau makasih, hasil Pak. kopi ya kadang-kadang kan bos-bos itu sekarang seminggu 2 kali naik. Iya, Kalau hasil kopi jadi nggak perlu bawa ke bawah, iya. tinggal jual di tempat aja di rumah. Nah di sini loh, seandainya kita musim kopi, kita mau jual kopi nggak susah. Di rumah aja, mau giling aja udah diambil sama orang. Jadi ambil sama yang punya pabrik. Iya katanya gitu Iya. kan. Kalau di sini. Terus ya kita banyak tanya. Terus kita udah gitu selesai panen kopi sawit tiap 20 hari ya, 21 hari. 15-16 hari udah ngambil. Tuh sawit 16 hari sekali, walaupun kita nggak punya sawit kita bisa kuli dapat duit juga. Iya. Apa nggak lebih enaknya gitu loh di sini. Sudah musim kita kadang-kadang sampai kewalahan untuk bantu kawan. Yang punya kopi aja sampai karena bingung cari karyawan, cari yang kerja. Cari yang kerja yang susah. Jadi kok pada pindah gitu loh maksudnya. Apalagi di sini kita lihat tuh batang jengkol banyak. Karena harga jengkol sekarang kemarin Rabu aja katanya udah sampai 11,5. Itulah sobat informasi dari Mamangkuraya saat ini. Nah ini Mamangkuraya nih udah bawa lengkap nih, udah bawa golok juga. Tuh, karena kita bertualang kukurusukan kalau orang Sunda. Nah, kukurusukan. Ngaprak. Kalau misalnya ngaprak. Kalau kata Rujak guyur. Ya, kalau bahasa Indonesia itu bahasa kali bertualang. Padahal ya sama aja kukurusukan itu tadi. Masih kita minum. Terima kasih nih Mas. Wah, datang cuman main aja dikasih kopi nih. Kalau di sini nggak perlu keluar modal nih. Namun kasih kopi. Kalau di gunung alhamdulillah kalau cuma kopi-kopi aja mah dikasih. Katanya di daerah sini itu banyak pengrajin gula Mas. Ada ya. Iya. Ini tempat yang di bawah ini ada, yang di sini juga. Terus yang di bawah ini ini punya Pak Dani, itu lagi gula aren. Nah juga tadi ngikutin Mas ini. Iya. Nah, dia juga masih katanya belajar proses bikin gula gitu katanya. Karena yang kemarin katanya disuruh
kawan-kawan katanya yang biasa bikin nggak ditinggur katanya. Terus kemarin katanya cuma dipukul 2 kali kok keluar. Nah, ini dicoba katanya gitu. Itu biasanya kalau bikin gula dari semenjak buka nyampe ke potong itu sekitar sebulan. Sebulan Iya. Itu prosesnya paling sekitar 7 kali ningur. 7 kali mukulin itu ya, pelan-pelan itu ya. Mukulin ya. Itu Udah itu kan diayun. Nah udah wangi itu baru dipotong. Nah, itu tak pengen tanya. Jadi mengapa kok harus dipukulin? Ya kalau nggak ada pukulin kan urat-uratnya itu kan nggak ini, Nggak lunak ya? iya nggak lunak ya. Jadi kan dia ada lubang-lubang dari tangannya itu, jadi bisa keluar. Nah itu udah dipukul-pukul tadi saya lihat Ya. sama situ. Nah, kok terus digoyang-goyang Iya gitu? kalau nggak digoyang kan dia rapet, jadi nggak keluar airnya. Oh, Nah, itu gitu. kan digoyang dulu Terus nanti udah proses 1 bulan. 1 bulan, nah udah wangi baru dipotong. Oh, udah potong. Iya. Itu juga nggak sekaligus banyak, Oh, gitu. jadi tiap hari itu nambah. Jadi proses Tiap hari, dulu ya. Ya seleter. Nah besoknya lagi kadang seleter lebih. Jadi itu dari mulai udah bunga terus kita kupas kulitnya itu, Ya. kulit mancungnya itu ya. Hmm. Udah gitu terus ditinggur. Ya. Nah, ninggurnya itu berapa hari sekali? 3 hari sekali. 3 hari sekali. Ya, 3 hari sekali. Udah gitu ditinggur, udah ditinggur, diayun. Diayun. Diayun udah nanti kalau udah proses 1 bulan kemudian, Ya. jalan keduanya lah ya. Nah, Nah, udah gitu dipotong, potong. baru Ya. keluar air niranya. Ya. Nah, itu baru proses. Ya lama juga ya Pak prosesnya. Ya alhamdulillah lama prosesnya. Tapi kalau sudah satu manggar itu bisa Ya. berapa bulan? Kalau yang gede, yang banjir itu bisa sampai 6 bulan 7 bulan. 6 bulan, 7 bulan. Ya, kalau Nah, yang gede, Yang yang banjir. panjang. Kalau banjirnya itu Kalau kira-kira sampai 10 liter. Bisa lebih. Bisa lebih. Bisa nyampe 25 liter satu tangannya itu. Nah, seandainya 1 liternya jadi 1 gelondong. Nggak jadi satu gelondong. Kalau yang ini, kalau yang apa? Ya. Yang gabuk gitu. Yang gabung. Nah, tapi kalau yang mentes itu 10 itu bisa jadi 4, bisa jadi 3 Oh gitu. butir. Terus itu harganya Harganya kalau di sini kalau penjualan kalau yang ini yang ngedrop gitu ya. Itu 5,5 5.000. Tapi Ya. kalau kita ngecer 6.000 satu. Oh iya. Kalau Ya. ngecer. Namanya eceran ya. Ya eceran. Nah, jadi udah gitu kita udah jadi, udah proses, kita jual harganya 5 kalau borongan. Ya kalau borongan, kalau ada yang ngepak gitu. Nah, kalau yang ngepak, terus kalau yang eceran Kalau yang 6.000. eceran 6.000 satu. Tapi di sini nggak kewalahan, yang beli tuh pasti ada ya. Pasti ada. Itu seminggu 2 kali. seminggu 2 Ya. kali. Seminggu 2 kali ngambil. Kalau gula mah nggak susah jual. Kalau gula. Kalau seandainya 20 liter, 25 liter atau 20 liter jadi 10 lah. Iya jadi. 10 60.000. Kalau 2 lengan berarti kita sekali ngambil itu 2 lengan itu Perkiraan 2 toros lah. 2 toros ya. 2 toros 120. Terus nanti sore udah ngambil lagi. Ngambil lagi. Ngambil lagi. Iya. Pokoknya ngambilnya itu pagi sama sore. Kalau sedang masih bagus Mas ya bisa 100 hampir 200 Iya. ya. Iya. Bersih lah 200 untuk rokok, untuk Iya. biaya ini itu cari kayu yang lain-lain lah. Mm-mm. Nanti upahnya udah taruhlah untuk opah yang bikin gitu. Iya. Ya walaupun kita bikin sendiri kan kita hitung opah. Hitungan. Ya itu upah 70.000. Terus nanti yang ngambil 50.000. Nah, berarti masih itu 50 sama 50 sama 125. 125 berarti masih ya termasuk ada keuntungan lah 70.000 per hari ya. Ya semoga lancar Mas, usaha apapun yang penting kita jalani. Iya. Apalagi di sini tak lihat tuh sampai ada kambing, punya kebun, masih ada sampingan untuk bikin gula. Tuh. Apa enggak lebih apa hasilnya lebih gitu loh kalau dibanding kami ini kan gitu. Mantap. Terus kalau Bapak ini kerjanya apa Pak? Ini lagi dandan air Hmm. kering Oh dan air. karena kemarau. Nggak
biasanya? Biasanya kan kadang-kadang bikin jahe. Oh, punya keterampilan juga. Iya, aja. Kadang-kadang kalau pas aren ada kembangnya itu kan ya sama aja. Bikin gula juga. Sekarang lagi berhenti. Oh, jadi Bapak ini juga pengrajin gula, juga pengrajin bikin bikin jahe di anyam-anyaman lah ya. Injar, tampah, itu Oh, nanti tampah. Kiri. untuk musim nanti. Iya, iya, iya. Persiapan musim. Ya, kalau sedang kemarau gini kan kita daripada nganggur kan, kita bikin dulu. Bikin Nanti dulu. kalau udah mau awal musim kita kan bisa jual. Iya. Baguslah Pak. Coba lancar aja, Amin. terusin aja ininya Pak, namanya karyanya. Jadi nggak semua orang, saya sendiri aja kalau suruh bikin jahe itu nggak mungkin jadi. Mungkin satu jahe itu harganya berapa satu Pak? Ya kalau Ada yang 30, 35, 40. oh 30, 35, 40. Kalau saya itu Pak, jadi kalau harganya 40 itu nggak gaji. Karena apa? Mungkin satu jahe itu seminggu. Kalau 40 dibagi 7 hari. Karena belum biasa. Jangan malah macet. Ya aja. Tapi kalau nganyamnya aja mungkin Mamang ini bisa bikin 3 sehari. Sehari. Yang nganyamnya aja belum kan ngikat. Kalau ngikat Iya. kan biasanya malam. Heeh. Kalau ngejadinya itu kalau nganyamnya aja siang bisa jadi 3 nganyamnya aja. Nah iya, dapat 3 itu loh. Saya suruh ini apa, suruh belahin tuh, suruh nyirat ya. Nyirat itu kalau orang Sunda. Nyirat itu mungkin sehari itu jahe satu tuh muntah. Karena kalau ditarik ini menceng sana putus, kalau tarik sini menceng sini putus, kan gitu. Jadi ya memang kita perlu hargai karena skill seseorang itu memang berbeda. Cuman yang wajib kita banggakan, kita hargai karena mereka itu punya skill yang tidak semua orang bisa gitu. Can itu deh. Udah katanya keliling terus setiap tahun dagang. Oh, ini belum datang paling bulan 10 awal ke bulan 10 akhir datang barang. Ya teman-teman tadi ngomong katanya di situ yang ada kampung Talang Tengah itu katanya ada kawan juga yang sering ngider-ngider gitu katanya. Ya bangsa barang itu bangsa kelambu, spray, terus limbu, Oh gitu ya. apa aja kalau yang ada yang pesan gitu bisa dibawain. Kadang ada yang pesan HP, ada yang pesan kulkas, ada yang pesan senso. Oh gitu. Jadi Ya. semua. Iya. Jadi sensor juga. Ada yang pesan HP juga. Magicom. Oh, Magicom. Iya, Oh, semua peralatan untuk warga itu siap melayani. siap. Oh iya ya. Siap melayani. Nah kalau HP itu ceritanya gimana? Kalau HP itu ya musiman juga. Oh musim. Iya, musiman. Seandainya ini bulan berapa nih? Bulan 10 lah ya. Allah. Nah bulan 10 itu nanti bayarnya Bulan 10 itu bayarnya kalau bulan ngambil bulan 10 ya bulan 10 lagi. Pokoknya 1 tahun. 1 tahun. Ya. Wah ini sobat. Kita acungi jempol nih. Jadi bisa melayani masyarakat, bisa apa namanya membantu masyarakat dengan cara bisa Penjualan musiman. musiman apa nama jual tunda. Iya. Apa namanya boleh dikatakan bisa pakai dulu lah gitu ya. Iya. Nah itu menurut ini harganya sampai berapa itu? Kalau yang kemarin itu kalau punya saya kayak Pipo, Mm-mm. kalau beli dari sana 2 juta paling saya musimnya kan tepat 2 juta 400, 2 juta 300. Jadi semusim itu cuma ngambil 300. Satu musim itu 1 tahun. Iya. Keuntungannya lah gitu ya. Hitungannya ya. Kalau Oppo itu berapa? Kalau Oppo itu punya saya itu kemarin 2 juta 600. Itu RAM-nya berapa? Ada yang RAM 4. Kalau yang RAM 6 berapa? Kemarin itu saya ngambilin punya Pak Lutfi itu yang RAM 5 itu sampai 3 juta 300, 3 juta 200. Kalau yang RAM 4? Yang RAM 4 itu 2
3.100.000 sampai 3 jutaan lah. RAM 4. Iya. Itu tergantung mereknya kalau HP kan. Ada yang murah, ada Kalau yang orang mahal. yang Redmi itu ada nggak? Ada juga. Kemarin itu ngambil Redmi itu si siapa? Si Rahmat itu 2.700.000. Yang RAM 4. Ya, Kalau yang RAM 3? yang RAM 3 itu nggak nyampe 2,5 juta. Iya. Wah ini sobat, ini informasi nih buat sobat-sobat yang mau beli HP, beli Magicom, beli apa aja lah. Pokoknya hubungi aja Mas, apa namanya Mas? Budi. Mas Pudin dan Mbak Halimah. Oke sobat, kita ini sambil apa menginformasikan pada sobat-sobat, pada rekan-rekan kita semua. Nah, jadi inilah kalau memang ada kegiatan, tapi kalau punya HP sobat, nah, kita sama-sama nih, kita punya HP jangan hanya untuk mainan, tapi kita untuk usaha, kan gitu ya Mas ya. Iya. Nah, bisa untuk jualan online atau bagaimana gitulah. Jadi supaya kita tuh pencet HP dapat duit. Nah, gitu. Kalau cuma untuk mainan aja kan kita rugi gitu loh. Jadi kita keluar modal enggak kembalinya. Kita usahakan kalau kita Mas Pudin ini menyiapkan untuk apa namanya HP-nya untuk bisa dipakai dulu, kita bisa untuk kerja dulu. Nanti bisa menghasilkan dan hasilnya bisa untuk membayar atau kasih sama Mas Pudin. Oke lah sobat, itulah informasi-informasi di perkampungan atau di pedesaan yang sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita doakan Mas Pudin sama Mbak Halimah ini menjadi penolong masyarakat atau warga di kampung. Semoga mereka diberi rezeki yang melimpah, rezeki yang lancar, diberi kesehatan, dan diberi rezeki yang barokah untuk beribadah, karena dia sudah menolong kita. Nah, seandainya belum punya duit aja udah bisa pakai dulu. Inilah keuntungan di kampung, saling bantu, saling bahu membahu, saling menolong. Inilah warga kampung. Ini namanya kampung apa Mas? Talang Tengah. Oh, Kampung Talang Tengah. Oke, Kampung Talang Tengah. Talang Tengah. Sudah, kita doakan semoga Pak Mas Pudin ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak Cecep juga tolong kembangkan itu Pak Cecep, apa namanya karya-karyanya itu. Kayak jahit. Ya kita Mas Pudin kalau sudah kerusukan kita bawa golok, bawa apa, bawa minum, bawa sembarang gitu. Nah, beda kalau sama kita sedang bertualang ke kota, nah, kita bawanya duit. Kan gitu. Ya kita namanya bertualang Mas. Jadi nggak harus ke kampung, ke hutan. Ya kita kemana aja, nama jalan-jalan kan. Namanya bertualang ke jalan-jalan. Kadang-kadang kita keluar masuk rumah kawan atau di warga itu yang masak apa, bikin jajan apa gitu kan. Kebetulan kita bertualang di situ, di lingkungan situ ada apa namanya, sedang ada pengajian, ada yang sedang memperingati hari-hari besar keagamaan. Kita ikut di situ, kita mampir bertualang sambil beribadah kan gitu. Enggak sobat, enaknya kalau kita vlog di desa atau di perkampungan. Desa ini masuk desa apa Mas? Desa Gunung Sadar. Masih desa Gunung Sadar. Masih Terus kecamatannya? di Abung Tengah. Abung Tengah. Kabupatennya? Kabupaten Lampung Utara. Lampung Utara. Oh, Provinsi Lampung ya? Iya, Provinsi Oh, Lampung. mantap.
si meong ini bagus nih. Lalu kemana-mana nih. Meluyur sama. Inilah sobat, lah ini mbaknya, Mbak Halimah, dan ini Mas Pudin, yang mana tadi udah dibicarakan di depan tadi bahwa mereka adalah seorang petani, seorang pengrajin gula, terus udah gitu dia juga punya skill dagang keliling. Ya kalau di kampung dengan kesederhanaan rumahnya, kesederhanaan apa namanya orangnya, itu nggak jadi apa namanya pertimbangan bagi kita, karena kalau di kampung itu kebanyakan orang-orangnya itu hidup sederhana. Jadi kayak di kota nggak serba mewah. walaupun biasanya itu kalau di kampung ya kayak kawan-kawan tuh saya temuin di bawah-bawah sana itu, lah gentengnya aja pada protol, terus apa namanya bilik rumahnya itu pada bolong. Nggak taunya Mas itu tumpukan padinya, tumpukan kopinya itu banyak. Lah kok kata saya, kenapa sih kok nggak bikin rumah? Ya nggak apa-apalah katanya, sederhana aja gitu. Kan kalau saya itu kalau punya duit udah pengen bikin rumah, bikin apa? Ya gitu Mas. Ya. Jadi itulah sobat, kalau di kampung kita nggak tahu keadaan mereka, walaupun rumahnya butut. Ada juga yang memang betul-betul rumahnya butut, yang memang keadaannya nggak ada. Tapi ada yang rumahnya butut tapi orang yang berkecukupan itu juga banyak. Nanti itu Mas Budin, kan kita nih kami informasikan lewat ini kan video kami ini. Nanti kalau ada yang pesan lewat Mamangkuraya gimana kira-kira bisa kan? Insya Allah. Oh iya ya, ya makasih. Oke nanti kita bantu. Kalau ada yang pesan nanti tak sampaikan. Oke Mas Budin, terima kasih udah diberi kopi, udah mampir, udah. Ini sobat, kalau namanya di kampung nih orangnya ramah-ramah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Budin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah sobat yang tadi dibicarakan bahwa dulu di sini udah 13-an kakak. Dan untuk penduduknya sangat banyak dulu, walaupun 13 kakak. Dan ini masjid termasuk masjid kenangan, walaupun hanya dengan papan dan apa namanya bilik bambu, tapi ini dulu sangat ramai karena ditinggalkan warganya. Jadi ini tinggal yang ngurus hanya orang yang tinggal di sini, warga yang tinggal di sini. Ini masjid ini sudah sangat tua sekali sobat, karena sebelum ada apa musola-musola yang lain, kayaknya ini lebih dulu. Nah ini dulu untuk tempat ngaji anak-anak. Dan kalau dulu bukan masjid, masih musola. Nah sekarang ini kan waktu zaman masih rame-ramenya ini udah untuk untuk Jumatan. Inilah sobat suasananya di kampung ini. Yang di sini hanya 3 rumah. Terus yang sebelum sampai ke lingkungan ini ada 1 rumah, jadi 4 rumah. Nah ini sobat, kalau di sini ya memang warganya rajin-rajin. Nah ini adalah jambangan cabai yang nanti akan ditanam di musim penghujan berkisaran bulan 11 sampai 12. Nih sobat, untuk tutupnya aja terpalnya baru. Ada burung dara sobat. Tuh. Ini ada pohon jambu air nih, rindang banget. Nah sobat, kita lanjutkan perjalanan
untuk bertualang ini. Ada guguk. Sobat, di sini ini semua hasil ada. Nih kita kembali, nggak lanjut, kita kembali ke arah semula. Nah, ini mamasnya yang tadi ketemu waktu minggu aren. Saat ini masih muat pisang. Nih. Langsung dimuat, Mas? Iya. Nah, ini nggak dibawa ke kota apa ke anu gitu? Tadi Ini taruh depan rumah, nanti diambil sama bos. oh, taruh depan rumah nanti diambil sama bos. Karena tadi kan waktu kita ketemu tadi kan belum tanya-tanya, nah sekalian nih kita tanya detail. Jadi jalannya sesusah ini, Mas? Iya. Wah. Bawa berapa tandan? 6. 6 tandan. Wah, mantap. Nih, sobat. Motornya odong-odong. Kayaknya sih kayak nggak ada tenaganya. Tapi mantap, sobat. Oke, kita nanti ikuti cara Mamas ini bawa pisang ini sampai tempat. Kita ikuti. Kepalang kita sudah bertualang sampai di sini jauh-jauh. Jadi kita akan ikuti sampai tuntas. Nah, caranya balik gitu, sobat. Itulah kebun pisangnya, sobat. Ini dari rumahnya jauh sekali katanya. Oke, sobat. Kita akan lihat cara bawa di jalan yang ekstrim. Memang ini tidak terlalu nanjak atau turun, cuman jalannya ya wajar lah turun naiknya kalau namanya di perkampungan atau di gunung. Tapi ini enggak terlalu ekstrim, cuman jalannya ini batunya gede-gede ini. Kalau saya nih bawa kayak gini, halo, udah mungkin bawa motor aja kewalahan. Kita ikuti. Bawa segitu. 1, 2, 3, 7, sobat. 7 tandan. Ini ada turunan, sobat. Ke jalan. Mereka bawa motor, ya udah nggak kejar lagi nih, sobat. Tuh, jalannya menurun juga berbatu. Nah ini, sobat, ini kabel yang kita ikuti waktu masuk ke kampung ini tadi. Oke, sahabat, jadi memang jalannya berbatu nih. Sobat, pemandangannya
cukup menarik sekali. Ini jalannya berbatu dan berbelok-belok sobat. Jadi inilah suasana di Kampung Talang Tengah yang sudah beberapa hari ini, beberapa minggu ini udah ada 4 kali Mamangkurai masuk, belum pernah ketemu sama warga kampung ini. Setelah itu baru hari ini kembali lagi ke sini, baru ketemu warganya. Nah, ini udah berbelok lagi sobat. Ini nanti lurus bentar, nanti di depan sana udah ada belokan lagi. Tapi walaupun jalannya kayak gini sobat, tapi mobil truk untuk ngangkut sawit, ngangkut material udah masuk sini. Memang di sini untuk jual hasil bumi pun tidak begitu repot, karena di rumah pun udah diambil sendiri sama tengkulak-tengkulak atau bos-bos. Nah ini sobat, baru beberapa meter udah nikung lagi. Nih. Nah ini kita belok. Dan nanti kita beberapa meter lagi nih di depan, kita udah belok lagi nih. Nah ini kita udah berbelok lagi, udah nikung lagi nih. Tuh, karena daerahnya pegunungan, kalau jalannya tidak dibuat sedemikian rupa, ini sulit karena sangat nanjak. Tapi kalau sini, kalau gini ini kan nggak begitu nanjak. Terus ini nanti kita lihat aja, sebentar lagi kita akan nikung. Itu udah kelihatan ponyolannya, itu tikungannya. Nah ini sobat, depan kita udah nikung lagi nih. Oh, udah nikung. Mungkin berkisar 30 meter lagi kita akan menemui tikungan lagi. Nah ini sobat, ini kita udah nikung lagi nih. Tuh, nikung lagi. Dari Talang Tengah tadi kita jalan sama nikung. Nah inilah rumah yang keempat yang mencil sendirian. Oh sobat, indahnya pemandangan di sini. Tuh. Nah ini sobat, ini ada tanjakan sedikit, masih jalan yang tadi. Ini juga sebentar lagi akan menikung lagi. Setelah lewat rumah yang mencil satu itu, kita akan menikung. Nah ini ada tikungan lagi. Tapi ya, kalau di sini walaupun toh di Talang Tengah ini katanya daerah perkampungan dalam, tapi ya memang walaupun hanya tinggal 4 rumah, tapi suasana sangat indah sobat. Tapi entah mengapa kok warganya
begitu tempatnya sangat asri dan indah. Terus apa namanya, tanaman-tanamannya juga bagus-bagus kok. Masih sempatnya masih pada pindah. Nah tadi karena menurut penuturan Mas yang di kampung sana tadi dalam, karena menurut cerita kalau kerja di lain daerah itu mendapat hasil yang lebih. Tapi sebetulnya di sini sobat, hasilnya kalau mendengar penuturan warga tadi sudah cukup lumayan, karena di sini serba ada dan kalau punya skill di sini tetap laku. Kayak Mas tadi, bertani, beternak, terus punya keterampilan bikin gula, dan dia juga ahli dalam dagang. Walaupun lumayan sederhana tuh sobat, tapi ya untuk keandalannya mungkin ekonominya cukup bagus. Nah, ini ternyata sobat, di pinggir-pinggir jalan gini aman di sini tuh. Pisang-pisang hanya geletak-geletak pinggir jalan, nanti ada tukang ojeknya yang datang untuk ngangkut. Nih. Wah, lah ini Mamas yang tadi bawa pisang, nah ini udah datang lagi. Wah, tuh bawa ancak Masnya yang ketemu kita tadi dari kebunnya sampai kita ketemu lagi dia mau ngangkut. Lah sekarang udah balik. Dan ini ngangkut punya sendiri apa punya? Oh, kalau yang tadi punya sendiri. Kalau yang ini ngojek. Walah, lah tenaganya keporir banget, Mas. Ya, namanya kebutuhan. Oke, sobat. Inilah Mamasnya yang dia juga petani, dia juga pengrajin gula, dan ini juga dia siap untuk melayani warga masyarakat untuk ngangkut hasil panennya kayak pisang. Apa biasanya juga kalau musim ya mau ngojek, Mas? Iya. Oh, jadi nggak pilih-pilih apa namanya, nggak pilih-pilih pekerjaan ini, sobat. Inilah informasi yang akurat. Kalau Mamangkurai nggak ada yang namanya informasi dibuat-buat, karena semua itu real di lapangan. Jadi semuanya ada, semuanya real di lapangan. Nah, tidak ada setting-settingan ini. Oh, asli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 apa mau bawa sekalian, Mas? Iya. 8 mau sekalian? Iya. Wileh. Coba kita sobat. Kita uji nyali nih sama Mas ini. Ini Mamaku ya. Bisa nggak uji nyali kayak gini ya? Kayaknya nggak mampu juga. Oke, siapa yang bisa ngikuti jejak Mas ini? Ya banyak sih, cuman mungkin berbeda cara. Oh, masih muat. Nih sobat. Kalau yang ini tuh ada pisangnya nggak ditebang, mungkin bukan orang sini. Oh, ini nggak ngangkat ya kalau anu ya, kalau nanjak. Nah, ini sobat. Oke sobat, kita bantuin dulu nih, pegangin motornya. Motornya juga nggak pakai standar loh sobat. Wah, tuh, cuma pakai kayu doang.
eh. Hehehe, kita tadi udah berapa kali ketemu sini, kita tetap akan lihat nih, bawa 8 tandan. Acung jempol tuh. Kalau tadi ngangkutin punya sendiri, kalau sekarang ngojek katanya. Mantap surantap sobat. Oke sahabat, kita lanjutkan pertualangan kita. Itu sudah dari tadi kita udah banyak menemukan apa skill-skillnya para warga di kampung. Sekarang kita tetap lanjut. Kalau di sini sobat, namanya pisang itu berlimpah. Walaupun di musim kemarau masih sangat banyak sekali. Sobat, motor odong-odongnya Mamang Kuraya tadi itu ditinggal di sini jauh dari petualangan Mamang Kuraya tadi. Dari sini Mamang Kuraya jalan berkilo-kilo untuk mengikuti para warga yang beraktivitas. Nah, ini ditinggal di pinggiran kebun sawit. Nah ini sobat, kalau kita bertualang motornya itu kayak gini nih. Karena masalahnya kalau seandainya motornya bagus itu bisa lecet-lecet, bisa pecah-pecah sobat. Karena apa? Di tempat wilayah pertualangan itu medannya nggak sembarangan. Jadi ada yang nanjak, ada yang miring, ada yang legok, dan ada yang berbatu-berbatu kayak gini nih. Sahabat, kita masih terus bertualang mengikuti jejak kaki untuk melangkah. Nah, kebun jengkol sobat. Jadi ini kebun kopi dicampur jengkol. Sobat, kita masih melakukan penelusuran atau bertualang melanjutkan pertualangan Mamang Kuraya tadi, dan saat ini berada di daerah perkebunan.
Ke kebun. Oke, para sahabat, para pemirsa di mana saja berada, inilah pertualangan Mama Korea saat ini sampai di daerah yang sangat indah dan bagus, keren. Ini di sini pemandangannya cukup sangat menarik sekali. Di sini banyak pepohonan yang rindang, tapi jenis pohon ini adalah berbeda-beda. Inilah informasi-informasi untuk para sahabat, para pemirsa di mana saja berada. Nah, di sini juga ada nih tanaman petani ini coklat. Inilah tempatnya sangat sejuk sekali. Nah, ini kopi-kopi setek yang masih baru setek sobat. Nah, ini adalah hama yang bisa mengganggu tanaman kopi karena ini bisa nanti jadi cabuk hitam-hitam. Inilah namanya kaper apa kupu kecil. Wah, ini ada pohon jengkol yang masih berbuah, belum diunduh nih sahabat. Ini sahabat, ada kayu yang sangat besar dan rindang ini, namanya ini pohon jilutung. Nah, ini jilutung atau pule. Kalau pule itu memang kulitnya ini agak putih, kalau yang jilutung itu yang hitam. Nah, ini. Wah, di sini masih ada pohon cengkeh sobat. Selama ini Mama Korea keliling belum, jarang sekali menemukan pohon cengkeh. Nah, ini ada pohon cengkeh ini 3 batang nih. Wih, suasananya keren sobat. Apalagi nggak senang kalau kita bertualang. Nah, ini sobat, ini di ini nanti mungkin tahun depan ini dipotong, ini bisa stek lagi. Mama Korea memang senang bertanya untuk para petani dan para pekebun atau para petani pangan atau hortikultura. Jadi Mama Korea sering bertanya-tanya, dan untuk informasi kepada sahabat-sahabat sekalian yang jauh di sana yang belum pernah melihat apa daerah perkebunan atau daerah pertanian. Nah, sobat, tuh di kejauhan sana itu terlihat, dari kejauhan tuh rumah-rumah itu adalah udah di perbatasan dari Mama Korea Bertualang ini, Gunung Sadar. Kalau itu udah Pekurun Barat. Nah, di sini juga masih terdengar suara-suara burung kutilang. Wah, kalau di sini nih yang Mama Korea lewatin nih, pohon pisangnya pada tumbang sobat. Karena kayaknya di sini padahal
agak datar dan agak lembah. Datar gitu, bukan kok lembah, datar tapi dikelilingi pegunungan. Tapi malah pisangnya kok pada tumbang. Tuh. Nah, ini pisang-pisangnya udah banyak sobat, tapi belum ditebang sama yang punya kebun. Wah, kalau ada yang lewat. Nah, ini di sini juga ada pohon aren nih sobat, tuh pohon aren. Tapi kayaknya nggak ada yang untuk digula itu. Tuh, suasana yang sejuk, suara-suara binatang yang ada di kebun-kebun pada bersuara. Nah, ini sobat, kalau di sini masih banyak pohon duren. Nah, ini sobat, pohonnya aja paling masih kecil tuh. Wah, oh, bunganya lebat banget. Wah, ini tuh 1, 2, 3, 4, 5 batang yang kelihatan nih sobat, lebat semua. Mantap. Nanti kalau musim durian sobat, kita bertualang ke sini. Kalau di kampung sobat, kalau cuma 1-2 biji kayaknya nggak beli, karena selama ini Mamang Korea keliling di perkampungan atau di pedesaan, nggak pernah namanya sedang musim kok Mamang Korea beli. Begitu datang dikasih sobat. Nah, ini pohon kemiling yang sangat rindang, gede sekali. Nah, ini sobat, ini kemiling belum diambil ini sama yang punya. Tuh.
Wah, ini mantep banget nih, batang gede banget nih, bawa batang kemilingnya. Ini mungkin kalau panen bisa beberapa ratus kilo. Wih, mantap sobat. Ampun. Nih, ini batangnya nggak begitu gede. Wah, bunganya sobat. Nih, coba. Cuman 2 meteran lebih dikit nih. Pang-pangnya lepet banget tuh. Uh. Memang suasananya nggak salah-salah sobat. Oke sobat, kita beristirahat sejenak nih. Udah jauh jalan. Oke, kita akan mencari apa namanya, pemandangan dan informasi yang lain sobat. Udah ada pohon durian yang udah mau buah, udah ada pohon kemiling, udah ada. Nanti kita mungkin bisa aja ketemu sama pohon-pohon buah-buahan yang lain. Tuh, maka sendalnya ketinggalan sobat. Tuh, dari kampung sana tadi Mamangkuraya, waktu dikasih ngopi tadi, terus ke sana, keliling, dah jauh sekali. Coba kita akan turun ini tebing ini sobat. Ini pohon yang habis tebang. Aduh. Kita akan coba nih sobat, uji nyali nih. Kita akan jalan lewat kayu ini, bisa nggak nih? Oke sobat, 1, 2, 3, kita uji nyali. Nih, ini kayu ini untuk kita jembatan. Ini kalau kepleset cepat ke sana ke bawah. Wah, akhirnya lolos juga tantangan kita. Wah, ini ada pohon salak nih sobat. Tapi entah ada buahnya atau enggak, kita lihat. Wah, buahnya dimakanin bajing, masih muda, masih makan bajing udah habis. Wah, ini kayu ini sobat, lihat tuh, akarnya bagus banget. Udah pernah lihat belum sobat nih, kalau akar kayu kayak gini nih? Tuh,
Kayunya gede banget. Tuh akarnya kayak gini. Tuh, lihat. Memang kalau bertualang sobat, kita akan menemukan yang aneh-aneh. Wah ini, coba akarnya bertambi dan jauh sekali tuh. Nah, tuh yang itu juga tuh. Dari situ terus panjang banget. Terus tuh. Wah, tuh. Mantap sobat. Wah, ini kalau untuk petak umpet. Oke sobat, kita lanjutkan perjualan kita. Nah, kita akan tadi kita menurun dan lewat apa namanya pohon yang ditebang tadi. Nah, itu kita sambil tantangan lewat kayu yang gantung. Sini kita akan melalui suasana tebingan ini. Inilah keadaan nyata sobat. Jadi kita dalam perjalanan itu tidak ada yang direkayasa. Langsung ini hasilnya. Jalannya sobat. Nyangkut. Aduh, sobat, udah sampai tempat datar dan nanjak tadi.
saya masih berjalan lagi. Tadi sambil melihat pemandangan, sambil istirahat sejenak. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan.